video kali ini, saya akan membahas tentang masalah pemetaan politik. Pemetaan politik dalam level pemilihan legislatif itu berbeda dengan pemetaan politik untuk pilkada, pilkades, atau untuk kepala daerah atau presiden. Itu berbeda. Sekarang ini kita hanya melakukan membaca kondisi pergerakan masyarakat di level pemilihan legislatif seperti begini, karena kita akan masyarakat akan diperhadapkan oleh begitu banyak calon legislatif, oleh ratusan calon legislatif dalam satu wilayah itu. Oleh karena itu cara untuk membuat pemetaan politik itu sangat berbeda. Sebenarnya nggak ribet-ribet. Sebenarnya jangan kita pikir ribet untuk melakukan pemetaan politik seperti begini. Anda harus tahu bahwa kalau kita membuat sebuah kerangka atau membuat sebuah struktur manajemen dalam tim sukses itu sebenarnya sudah menuju kepada cara kita untuk membangun untuk membaca pemetaan politik atau membuat pemetaan politik. Yang pertama begini, Anda sebagai kandidat di atas ini, kemudian yang Anda cari untuk membantu Anda dalam melakukan pekerjaan itu adalah teman-teman yang Anda percayai. Itu yang saya bilang tadi, tim inti yang ada 5 orang. Kenapa harus 5? Karena itu adalah angka ideal. Kalau mereka pergi pun itu cukup satu mobil. Kemudian kalau tidak terlalu kurang dalam mobil, kemudian mereka bisa saling membantu untuk saling menguatkan. Kalau satu yang nggak bisa pergi, mungkin masih ada 4, atau 2 yang nggak bisa pergi, masih ada 3. Kemudian pembagian dari wilayah-wilayah kerja di dapil Anda itu masih bisa dirangkul oleh 5 orang. Kalau lebih pun nggak masalah, cuma kadang-kala itu terlalu over. Kemudian kalau kurang pun jangan sampai setiap pola yang kita sampaikan, kalau hanya 3 orang, kalau dengan pola yang kita sampaikan kemudian mereka tidak bisa menjalankan pekerjaan dalam hari yang sudah ditentukan, maka kita harus mencari orang lain dengan pola yang baru. Jadi itu agak ribet. Sehingga 5 orang ini yang menjadi tim inti Anda. Kemudian dia ini akan mencari tim sukses di kecamatan. Kemudian tim sukses kecamatan ini bertanggung jawab untuk mencari orang yang ada di level desa, karena kita kan tidak terlalu khawatir, karena setiap pergerakan dia yang ada di level TPS, yang ada di level kecamatan, itu di kecamatan itu bukan hanya 1 orang sebenarnya, itu bisa 3 orang, bisa 4 orang, tapi mereka akan menggunakan perangkat yang sama. Jadi mereka login masing-masing dengan nama yang berbeda, tetapi semua itu tabulasinya itu akan masuk ke dalam tabulasi data yang sama untuk satu server. Kemudian dari tim di TPS, dari tim di kecamatan, ini yang kemudian akan mencari tim di desa. Kalau desa itu besar, mungkin sampai 5, 6, 7 TPS, berarti mungkin dia akan bisa mencari orang, mencari teman. Sehingga dalam desa itu bisa kita bangun dari beberapa tim sukses. Mungkin ada sampai 5 tim sukses di level desa, kemudian yang 1 orang ini mencari 2 orang, yang 1 orang ini mencari 2 orang, dan pasti mereka ini tidak akan pernah tabrakan. Karena ketika dia akan merekrut orang yang sama, notifikasi aplikasi akan menginformasikan bahwa orang ini sudah direkrut oleh tim sukses A, orang ini sudah direkrut oleh tim sukses B. Sehingga kenapa kemarin terjadi pembengkakan biaya operasional dan tidak relevan terhadap penambahan jumlah suara, karena orang yang sama direkrut oleh orang yang berbeda, kemudian perhitungan di dalam biaya atau perhitungan di dalam tabulasi di kandidat itu dihitung banyak, ternyata hanya orang-orang itu, sehingga dibatasi oleh aplikasi bahwa setiap tim sukses di desa tadi untuk merekrut orang yang ada di TPS itu berbeda. Jadi dia akan memberikan notifikasi bahwa orang ini sudah direkrut si A, si B, si C, dan tidak akan pernah terjadi tumpang tindih. Terus kemudian dengan pola seperti ini sebenarnya untuk lebih jelasnya tentang masalah strategi pemenangan konsultan politik anak bangsa dan dilengkapi dengan aplikasi strategi pemenangan itu nanti tinggal Anda lihat dalam website kami yang alamatnya ada di sini, nanti tinggal Anda link masuk ke dalam, kemudian ada juga di deskripsi, nanti tinggal Anda lihat, kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen dalam komentar ini. Mungkin kita bisa membahas atau kita bisa saling berkomunikasi bagi Anda para caleg tahun 2024.